dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, haleluya. Sungguh ku mengasihimu, Tuhan, ku mencintaimu. Yesus, sungguh tiada yang sepertimu, Tuhan, tiada yang melebihimu. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, Tuhan, ku menyembahmu, Yesus, selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, untuk selamanya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus,
padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita merespon kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19-21 dikatakan seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yang kita mau belajar hari ini adalah bagaimana memahami atau merespon kasih Allah terhadap diri kita. Apa yang kita harus lakukan di dalam merespon kasih yang sudah dahulu Allah berikan kepada kita. Kitab yang kita baca ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Di dalam kisah di antara murid-murid Tuhan Yesus, disaksikan bahwa Yohanes ini adalah salah satu murid yang merasa paling dikasihi oleh Tuhan. Dia merasa paling dikasihi. Di beberapa ayat bisa dilihat atau diteliti bahwa dia adalah orang yang merasa paling dikasihi oleh Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan Yesus memiliki 12 murid dan dia mengasihi semua muridnya. Tetapi Rasul Yohanes ini dirinya sendiri merasa dia yang paling dikasihi. Dan terbukti dari apa yang dia katakan bahwa di Perjanjian Baru, kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini cukup banyak. Ya, di Injil Yohanes, surat Yohanes 1 dan 2, dan yang paling menakjubkan adalah Wahyu yang ditulis oleh Yohanes itu sendiri. Artinya apa? Sewaktu dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dikasihi Allah, respon daripada diri Yohanes itu sendiri adalah begitu luar biasa sampai wahyu diberikan kepadanya untuk mewahyukan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi begitu luar biasa dahsyatnya apa yang terjadi kepada Yohanes sewaktu dia merasa menjadi orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu beberapa hal di Alkitab, termasuk Daud, termasuk juga Rasul Paulus, merasa paling dikasihi oleh Tuhan. Sehingga hidup mereka itu hidup yang sangat mungkin 1000% hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa dia hidup puji Tuhan, dia mati juga puji Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu hidupnya itu 1000% adalah untuk Tuhan. Jadi
Bagaimana kita meresponi kasih Allah? Yang terpenting adalah bahwa kita percaya kita sudah dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita percaya bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Kalau kita merasa diri kita spesial di mata Tuhan, maka kita akan sangat bagus di dalam merespon kasih Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sekarang yang melihat video ini, sebenarnya kasih Allah itu belum ada kepada diriku. Nah, kita belajar tentang apa itu kasih Allah yang sudah nyata di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang paling simpel adalah sewaktu Tuhan menunjukkan kasih-Nya di kayu salib. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, bisa dibuka di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, dikatakan seperti ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah yang begitu luar biasa adalah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib. Di dalam firman ini dikatakan sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini kasih Allah yang sangat menakjubkan. Kita belajar bahwa semua manusia adalah manusia yang punya takdir berdosa, punya takdir mati sia-sia. Tetapi oleh karena kasih Allah, kematian Yesus di kayu salib membuat kita menjadi, di dalam firman ini dikatakan supaya kita hidup olehnya. Nah, apalagi kasih Allah ini yang bisa kita lihat adalah dengan Dia bahkan bukan hanya memberikan kita keselamatan, tetapi sebenarnya Allah melayakkan kita menjadi manusia yang hidup. Ya. Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Artinya Tuhan menyediakan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Ini janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam arti, kasih Allah sudah ada bagi kita, yaitu adalah menjadi orang yang hidup. Hidup bukan sekedar hidup bernapas, tetapi hidup yang berarti. Hidup yang punya kuasa untuk membangun. Hidup yang punya kuasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang diberikan lagi kepada kita, kasih Allah adalah bahwa Tuhan juga memberikan kita penolong. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 mengatakan seperti ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan memberikan kita penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bukan selama setahun, selama 2 tahun, selama 5 tahun, tetapi selama-lamanya. Di ayat 17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus sudah diberikan sebagai hadiah, sebagai bentuk kasih Allah hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus. Jadi beda iman kita dengan iman yang lain adalah kita memiliki Roh Kudus yang katanya atau yang disaksikan bahwa Dia adalah roh penolong, Dia roh kebenaran, roh yang akan menginsafkan kita dari dosa-dosa kita, dan ada di dalam kita selama-lamanya. Suatu hari kita akan ditinggalkan oleh keluarga kita. Pangkat kita tinggi pun akan ditinggalkan. Tetapi janji Allah bahwa Roh Kudus akan ada bersama kita selama-lamanya. Artinya, dapat disimpulkan bahwa karena kasih Allah sudah dibuktikan kepada kita, maka kalau kita merasa diri kita seperti Yohanes, murid Yesus, maka kita akan juga mengasihi Allah. Nah, bentuk cara kita mengasihi Allah bagaimana? Ya, dikatakan kita menjadi penyembah Allah, tapi bentuk penyembahan kepada Allah itu sebenarnya bagaimana? Kita tidak akan mudah untuk menyembah Allah
Kita tidak akan mudah untuk memberikan sesuatu yang hebat kepada Allah. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita berbuat baik kepada sesama. Firman Tuhan tadi di awal dikatakan bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Kita nggak bakal sanggup memberikan apapun kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa mengembalikan apapun kepada Tuhan. Dalam bentuk uang, dalam bentuk kelakuan, tidak bisa. Kita tidak bisa menyembah Allah dengan cara membuat dia senang, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengasihi sesama ciptaan Allah. Siapa itu? Semua orang. Siapa itu? Semua makhluk. Kita mengasihi semua yang di sekitar kita, lingkungan kita, teman-teman kita, terlebih kepada orang-orang yang seiman dengan kita, maka kita sedang menyembah Allah. Tuhan bilang, carilah perkara di sorga. Cari perkara di sorga bukan kita mau pergi ke sorga, mau sogok sorga, bukan. Tapi cari perkara di sorga atau mencari harta di sorga, itu adalah caranya adalah kita menjadi berkat di dalam keseharian kita kepada sesama kita. Di mana di situ ada kita, di situ ada pemulihan, di situ ada solusi, di situ ada kita menjadi mujizat bagi banyak orang. Tuhan mengatakan bahwa suatu nanti dia pergi, maka kita akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Ya, kita ikuti saja apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di dalam Injil yang sudah kita baca. Bahkan waktu Tuhan memberikan 5.000 orang makan, Tuhan sedang menjadi mujizat bagi 5.000 orang itu. Hari ini apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa menjadi mujizat bagi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang. Siapapun bisa. Oh, siapa itu orang Kristen? Oh, dia adalah orang yang sudah memberkati saya. Dia sudah menolong saya. Itu kita sedang melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Karena kita caranya adalah mengasihi sesama manusia. Demikian firman Tuhan hari ini. Cara kita merespon kasih Allah adalah menjadi berkat bagi sesama manusia. Karena kita sudah mengalami kasih Allah yang begitu dahsyat seperti Yohanes Rasul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.